Shalom seluruh umat Paroki Jagakarsa. Bertemu lagi dengan saya Sari dari Komsos Paroki Jagakarsa. Hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama seseorang yang hits banget. Seorang apa ya kalau dibilang tuh konduktor paduan suara yang sangat-sangat inspiratif, yaitu Tante Nani. Hai. Duh, sebutannya serem banget. Sebagai pemimpin paduan suara nih Tante kan, ada nggak sih keluh kesahnya selama ini menjadi seorang dirijen di gereja? Kalau saya pribadi aku aja ya. Kalau aku tuh happy aja karena pertama-tama aku suka nyanyi. Kebetulan waktu itu paroki ya udah aku jadi dirijen itu juga aku nggak ada modal apa-apa, modalnya nekat aja. Modal nekat. Lalu ya udah jalan aja happy. Kalau kendalanya sih sedikit aja, paling kadang-kadang gini, kalau kita mau latihan terus kita udah rajin, udah apa, ada yang Bolong-bolong. ada yang ya itu biasa sih, di mana-mana aku rasa juga seperti itu aja sih. Kan ada banyak bentukan kor di Paroki Jagakarsa, termaksud Alberta yang emang sepertinya dilihat oleh seluruh umat Paroki Jagakarsa itu didirikan oleh Tante Nani dan keluarga. Itu gimana Tante? Mendapat kesan seperti itu? Wah ya, kalau aku belum mau jawab mendapat kesan seperti itu ya, aku belum menjawab. Jadi gini, pertama memang Alberta itu awalnya bukan kita bentuk sih sebenarnya, ya berdiri begitu aja, itu dari kita keluarga gitu. Jadi dari kayaknya kita kok bikin kor keluarga seru juga, karena kan keluarga semua bisa nyanyi, kemudian komponen suaranya lengkap, sopran, alto, tenor, bass ada. Nah lalu ya sudah diawali dengan kor, ada yang ada yang minta kita kor manten, aku disuruh kor pernikahan tapi personelnya sedikit saja, nggak mau banyak-banyak. Ya sudah, akhirnya keluarga ditambah beberapa sahabat yang akhirnya jadi keluarga juga. Ya kalau pada akhirnya orang melihat itu adalah bentukan aku, ya sebenarnya enggak, kita bentuk sama-sama. Hanya kebetulan karena aku yang jadi dirijen, jadi seolah-olah itu punya aku, tapi bukan, itu kita punya sama-sama. Oh, jadi emang awalnya ingin membentuk kor keluarga aja. Iya. Kayak seru-seruan gitu Ya, ya. kayak seru-seruan aja gitu. Kalau pada akhirnya terus ada yang minta kita untuk kor manten-manten, ya udah, emang awalnya kita ya udah, kita jangan eksis di gereja lah, kan udah banyak gitu, maksudnya lingkungan, wilayah, belum kor-kor yang lain, kita nggak usah, kita di luar itu aja. Tapi ternyata seiring waktu yang berjalan, kami dikasih tugas mengisi misa, ya sudah diterima. karena pada dasarnya kita melayani kan nggak boleh menolak ya, Nggak boleh milih-milih, nggak boleh juga. milih-milih, dan kalau kita bisa kenapa enggak gitu. Benar, setuju Tante. Kan sebelum pandemi ini sering banget tugas di gereja secara offline. Setelah pandemi, selama masa pandemi ini, gimana perasaan Tante dengan biasa kan nyanyi nih, terus sekarang udah enggak gitu, merasa ada tekanan tersendiri gak sih? Terus terang, pandemi kan kita di rumah aja ya, Ya. nggak ngapa-ngapain, gini mau ke gereja juga nggak bisa, apalagi kor gitu kan. Jadi kita ya ngobrol-ngobrol, aduh kayaknya kangen juga ya, udah lama nggak baca not gitu, udah lama nggak nyanyi, kangen juga kita nyanyi. Kalau sebelum pandemi kita bisa kor sampai ke gereja-gereja lain, nah selama pandemi ini kita memang benar-benar hanya di rumah, nggak kemana-mana. Akhirnya duh, kita bikin apa ya gitu kan, lihat di TV gitu, wih ada yang virtual. Pertama tadinya kita nggak ngerti virtual itu apa sih gitu, pas lihat di TV, oh ada, oh begitu, gimana caranya, oh ternyata itu nyanyi sendiri-sendiri di rumah, lalu kemudian disatukan. Nah ini yang nyatukan siapa, kita nggak bisa gitu, tanyalah sama Vano, kalau kita mau nyanyi gini satu-satu, kemudian Vano bisa nggak? Bisa mah katanya. Ya
Ya udah, berawal dari situ kita pertama kali bikin core virtual itu Paskah. Karena emang awalnya di situ Awalnya. Kayaknya di tempat-tempat lain juga core yang lain juga pada bikin virtual Paskah ya. Kita ikut lah gitu. Yuk kita ikut, saya tawarkan ke grup karena kita hanya bisa ngobrolnya lewat grup kecuali yang di rumah. Yuk kita bikin virtual mau nggak? Ayo. Udah lama nih nggak nyanyi gitu. Ya udah akhirnya kita bikin, kita kasih materi lagunya, kemudian rekam masing-masing di rumah, kirim ke saya, kirim ke aku, kemudian aku kasih ke Pano lah yang bikin. Jadi wah kita excited banget nih kayaknya, wih gila, keren banget ternyata ya bisa gitu. Pertama kali terheran-heran gitu, wih bisa ya ternyata, wih gila. Ya udah. Jadinya keterusan ya Tante? Akhirnya jadinya terus kita cari lagi momen apa ya yang mau dibikin nih gitu. Jadi kita kalau bikin virtual nggak asal bikin, artinya supaya ada momennya, tetap ada dapat peristiwa. Iya, supaya ada momennya. Jadi kita bikin dari bulan Maria, dari kemerdekaan, dari ulang tahun paroki sampai terakhir Penutupan tahun, membuka awal tahun. Kalau secara virtual nih Tante, ada nggak sih latihan baca not juga atau latihan, kan biasanya kalau ketemu langsung kan ada tuh latihan do re mi fa sol la si do. Nah kalau untuk virtual ini ada nggak sih latihan semacam itu? Karena ini virtual, otomatis juga kan aku kalau mau misalnya istilah kerennya tuh kalau mau ngelatih kan nggak mungkin, gimana caranya pakai Zoom juga kan kadang-kadang suaranya Telat nyampe gitu. Akhirnya aku nyari lagu rundingan juga dengan di rumah gini, lagu apa ya gitu. Kita cari lagu yang aman, yang artinya gini, semua udah bisa walaupun udah lama gak nyanyi, tapi kalau kita ingetin oh iya itu udah, oh iya lagunya begini. Akhirnya kita pilih lagu dulu, saya cari teksnya, foto, kirim di grup, nanti aku hubungi Johan atau hubungi Jonte bikin musiknya. Setelah itu kirim, kadang-kadang aku bikinin guide vokalnya, tapi kadang-kadang enggak, karena kalau udah bisa ya nggak apa-apa. Paling kayak misalnya bass atau alto gitu nggak bisa ya aku bikinin, kalau enggak, kalau mereka nggak minta bikin aku nggak bikinin. Jadi kita cari yang gampang supaya gampang juga dimengerti itu lebih gampang gitu. Kemudian kalau misalnya baca not ya enggak, paling kalau nggak ngerti aja mereka nanya langsung ini bagaimana gitu. Berarti selama ini emang terjadi komunikasi yang baik ya? Iya. Sehingga Tante tidak mengalami kesulitan yang begitu? Enggak sih. Paling kalau kendalanya sih ada, paling kayak gini, aduh udah dikasih jauh-jauh hari nih, 3 minggu sebelum gitu, tapi belum ada yang ngumpulin. Kenapa gitu, mesti 1 hari sebelum aja pakai dikejar-kejar gitu baru ngirim. Ya aku maklum karena kan kesibukan masing-masing ya, walaupun ibu rumah tangga kan juga sibuk gitu kan, kayak aku ibu rumah tangga juga kalau nggak nyempetin juga agak susah. Tapi ya udah akhirnya walaupun agak mepet-mepet ada yang ngirim ya akhirnya jadi juga. Berarti emang dari keluarga juga ikut support ya Tante ya? Iya. Untuk mengadakan virtual choir. Ya kalau nggak bikin nggak bikin lagi mah virtual gitu. Emang sempat jedanya lama ya Tante? Yang jeda lama itu dari Agustus ke Oktober. Jadi Agustus kan kemerdekaan itu aku bikin, kemudian September nggak bikin, Oktober baru bikin karena bulan Maria kan. Itu aja sih, setelah itu sebulan sekali. Malah kemarin seminggu 2 ya, Natal dan tahun baru. Untuk nama Alberta sendiri itu siapa pencetusnya atau memang diomongin sama-sama, oh namanya ini aja gitu? Enggak. Kalau nama Alberta itu nggak diomongin sama-sama, pokoknya kita kasih nama ini, ya udah terima aja. Ya dia awal mulanya Alberta itu nama dari baptisnya Cinta dan Alberta, dan kita artikan bahwa itu sebagai Allah beserta kita. Ya kita yakin bahwa selagi kita mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus, melayani dengan hati yang senang, pasti Allah akan selalu menyertai.
Amin. Jadi terharu. Terakhir nih Tante, Ya. harapan Tante untuk umat Paroki Jagakarsa khususnya bagi yang mencintai musik dan senang bernyanyi. Ya. Soalnya kan banyak anak muda yang Senang bernyanyi tapi senang tidak nyanyi mau. tapi nggak mau nongol. Ya. Alasannya itulah. Iya. Ya, harapan saya, harapanku untuk pecinta-pecinta musik, pecinta-pecinta nyanyi, terutama yang tergabung dalam KOR atau mungkin yang belum. Kalau nanti situasi sudah normal, otomatis kan kita akan banyak tugas. Jadi bergabunglah ke KOR yang ada. Lingkungan ya silakan ke lingkungan dulu, awal mulanya itu sebenarnya. Kalau lingkungan sudah bisa, kalau kita udah bisa di lingkungan, pasti nanti kita bisa ke yang lain. Tapi kalau aku yang pertama adalah lingkungan, karena kita pasti bertugas di misa di gereja itu pasti dari lingkungan dulu kan. Nah, kalau sudah begitu ya kita harus konsekuen, harus tekun, harus menekuni. Kalau memang kita sudah menyatakan diri, aku mau bergabung dengan KOR ini atau KOR lingkungan atau KOR wilayah atau salah satu kelompok KOR, ya harus meluangkan waktu dengan yang sudah disepakati bahwa ini hari latihan, ya harus datang, diusahakan sebisa mungkin. Pokoknya kita harus konsekuen dengan apa yang kita lakukan. Wah, seru ya. Tapi sayang, cuman segini aja bincang-bincang kita. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi terima kasih Tante Nandi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan Komsos Paroki Jagakarsa. Mungkin nanti di lain waktu bisa kita bincang-bincang lagi dengan tema yang lebih seru. Terima kasih Tante. Sama-sama. Oke, cukup sekian bincang-bincang santai kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. memberkati.